bulan suci Ramadan atau bulan puasa ya begitulah, di mana para umat Islam, muslimin dan muslimah melakukan ibadah wajib melaksanakan sebuah event istimewa. Seistimewa apa? Tentu saja beribadah untuk mendapatkan pahala berlipat ganda, takjil lezat dan manis legit, tidur seharian sepuasnya, tapi jangan lupa sholat. Besok sholat lagi. Kapan liburnya? Serta ibadah utamanya, puasa. Jangan budim. Tapi pada saat menunaikannya kita biasanya ngapain aja sih? Makan, tidur, aktivitas, sholat, itu saja. Nggak bosen. Bagaimana kalau mengulas game March? Ya, game, karena di video ini kita akan melihat game yang bisa saya katakan halal. Halal kenapa? Karena gamenya tidak ada yang serta gampang sehingga tidak menimbulkan gejolak di hati dan pikiran. Beberapa game yang kita akan tampilkan berasal dari berbagai game developer Android dan PC, di mana ya harus saya katakan idenya restriktif tapi sesuai dengan temanya, bulan suci Ramadan. Maksud saya tidak ada yang spesial atau edgy atau keluar kotak, itu saja, zona aman. Jadi daripada lanjut basa-basi, kita langsung saja lihat gamenya seperti apa. Saya sudah sortir dari yang mudah hingga keterlaluan susah. Susahnya bagaimana? Ya nanti. Pertama, kita punya game yang sebenarnya buat lebaran, tapi kenapa tidak? Kan masih tema bulan suci Ramadan. Yang sayangnya gamenya hanya tekan-tekan layar saja. Beduk 3D. Iya, cara mainnya hanya tekan-tekan di bagian beduknya saja. Tidak ada yang lain. Intinya kayak mencet alat hitung digital. Serta pada skor tertentu akan ada petasan yang ya oke lah, tapi hanya sekedar hiasan, bukan checkpoints atau apalah, hanya pemanis saja. Oh, apa itu? B15A bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Bosan saya mah. Selanjutnya kita punya gebyar sahur, yang sayangnya mencet lagi gamenya. Tapi bukan sekedar mencet, tapi kita harus mencet perabot rumah hingga kentongan sebagai alat musik. Intinya alarm untuk mencari irama musik, meskipun tidak bisa diandalkan. Tapi yang uniknya adalah pada bagian tertentu barang-barang ini memiliki perbedaan suara jika dipencet. Semua barang benar-benar simpel namun detail karena pada bagian tertentu dapat menghasilkan suara yang berbeda jika dites di dunia nyata. Masalahnya game ini sepertinya hanya bisa dimainkan dengan volume tinggi pada saat menjelang sahur. Rame-rame bareng teman dan tetangga untuk membangunkan yang sedang terlelap tidur untuk segera sahur. Iya, fungsinya adalah kentongan digital. Jadi game ini bisa dikatakan berguna, tapi musiman meskipun gameplaynya dangkal karena apa adanya. Lalu kita punya lokal tic-tac-toe Ramadan yang ya hanya tic-tac-toe, tidak lain dan tidak bukan. Selanjutnya ada Ramadan Breakfast, dan ini adalah cerita pendek tentang pencernaan tapi dengan filosofi kematian. Di sini kau bisa berinteraksi dengan avatar organ perutmu dengan menyentuh mereka untuk mendengar opini dan pernyataan yang mereka utarakan. Seperti lambung yang mengatakan bahwa dia adalah malaikat fantasi organ dan trauma. Maksudmu keroncongan dan wow. Seks? Hey, itu tugasnya otak bukan lu. Dan banyak drama. Bilang aja perut keroncongan. Nih kucing ngapain di sini? Aku bosan. Aku ingin balas dendam. Hah? Apakah ini perumpamaan makan nasi kucing di Cina? Balas dendam? Aduh. Pertanyaannya kenapa ada kucing di sini sih? March, apa kau tahu apa maksudnya ini? Tidak, tapi aku suka dengan idenya. March, jangan cari gara-gara. Paham? Lalu ada avatar pintu usus di mana dia adalah kekhawatiran. Maksudmu kau bisa membuat ini nyantar keras maksudnya? Karena aku hadir kau bisa kentut. Hah? Hanya seseorang dengan hati yang akan menjadi saksi kentut. Oh. Baru di sini sudah ngomongin kentut. Nah, lanjut. Apa kau ingin minum? Meski kau akan bodo amat, lanjut. Waktu adalah sekarang, di mana mimpi burukmu dimulai sejak meminum susu sapi. Maksudmu karakter kita salah minum susu? Alergi susu sapi? Oh, sialan.
Dan yang terakhir, apakah ini jendela ke jiwaku? Tapi ini hanyalah lubang. Lubang bom. Si Amnya ngapa sih game ini? Mau menceritakan sebuah perjalanan makanan dan minuman pada saat pencernaan? Atau menggaslight nih individu karena salah makan? Gitu maksudnya? Intinya adalah game ini terlalu ambigu dan berusaha menjadi alegori atau metafora atau simbolisme. Kacau garis bawahnya, alias gak nyambung mau menceritakan pencernaan atau dilema muslimah sehabis sahur. Jadi dah lanjut. Yang ini agak unik karena ini adalah game edukasi. Ramadan Friend, game singkat yang oke lah, tapi saya rasa ini lebih baik dimainkan bersama keluarga atau teman sekitar. Karena ada satu segmen pilih kartu yang memiliki tantangan masing-masing. Dimana sialnya jika kau memilih salah satu, kau akan kembali ke menu utama. Bisakah kau membuat pilihan untuk mengambil kartu lainnya jika itu sudah dilakukan atau ragu? Atau tombol X di sini untuk keluar dan memilih kartu lainnya? Ayolah, bahkan gak biar sahur yang minimalis aja ada. Kenapa ini tidak? Lalu ada segmen kompilasi gambar makanan lezat dari berbagai negara. Sedap. Oi, puasa woi, puasa. Jangan ngiler Anda. Serta 4 pilihan kuis dengan 5 soal di masing-masing kategori. Seperti kategori Ramadan dengan soal seputar di bulan puasa seperti kapan seorang muslim bisa berpuasa atau kapan tanggal Ramadan ditentukan. Tentu saja ada tanggal khususnya, tapi jawabannya adalah ketentuan komite menemukan bulan sabit. Apakah harusnya itu keputusan ilahi? Kenapa manusia? Tapi ya sudahlah. Apa artinya bulan Ramadan? Bulan puasa? Bukan, tapi bulan panas. Permisi apa? Dan soal-soal lainnya hingga yang ya bisa dikatakan menyenggol budaya di luar Indonesia. Apakah vaping membatalkan wudhu? Iya. Bukannya makruh ya? Hah? Tidak. Oh, apa ini? Sholat dengan sepatu? Bukannya kotor karena debu dan pasir di jalanan? Tapi jawabannya asalkan tidak ada najis. Mungkin maksudnya kaos kaki? Entahlah. Masalahnya ini pertanyaan fikih. Pasti ribet kalau urusannya begini. Tapi namanya edukasi. Sayangnya hanya ada 5 soal. 5 itu saja. Tidak ada variasi soal lainnya selain itu. Sungguh sangat disayangkan. Dan aku harap tidak kepelintir. Selanjutnya kita masuk ke kategori game yang sebenarnya. Bukan ini, bukan itu, tapi yang bisa disebut sebagai game. Pertama kita punya Endless Runner, Ramadan Street Run, ala-ala Minion Rush, tapi gak bisa loncat, namun simple, apa adanya, dan khusus tema Ramadan. Kau di sini hanya harus meraup skor tinggi dengan mengambil takjil, buah, dan koin, sembari menghindari halangan. Itu saja. Meski tidak ada power up, tambahan nyawa, atau tantangan lainnya, tidak masalah. Tapi saya rasa sama hitbox koin dimana tidak sesuai dan harus agak ke samping untuk mengambilnya. Selain itu oke saja dengan hitbox halangan atau takjil lainnya. Tapi ya begitu, agak membosankan. Selanjutnya ada shooter platformer tapi agak melenceng. Ramadan platformer 2D. Tapi saya tidak suka karena kau tidak bisa kemana-mana, kau jebak di sini saja dan jelek gamenya. Aku tidak bohong, tidak ada variasi level, musuh, tantangan atau senjata, hanya ini saja. Terlebih protagonis kita adalah pria uzur yang hanya bisa melempar lentera untuk menghancurkan bulan. Kenapa? Coba kita pikirkan. Bulan. Maksudnya aku tahu. Anggap saja dia sedang halusinasi karena minum arak. Dan bulan-bulan ini ingin menghabisinya. Oke, tinggal lempar saja. Wow. Amunisi tak terbatas. Nah, ini baru asik. Tapi gak asik karena musuh mempunyai posisi respawn yang tetap, dimana jika kau tidak hoki, game over. Seriusan, jika kau tidak hoki, kau akan kalah dengan cepat. Sekali serang, mati. Bagus. Setidaknya saya bisa menipu mereka. Ya. Lah? Loh, skornya naik. Lah? Yap. Kau bisa menekan tombol apapun saat game over. Kau sebenarnya tidak kalah. Hanya black screen dimana kau masih bisa melanjutkan permainan walau sudah di alam kubur. Keren. Namun saya punya keluhan di game ini seperti ngebug tidak mau melompat dan tiba-tiba ada tembok tak kasat mata menghalangiku. Sangat acak.
tapi lebih menyebalkan jika saya sedang diincar. Tapi gamenya oke, menantang, tapi sayangnya membosankan luar biasa. Lalu kita ada tebak gambar ngabuburit di mana kau sudah menebaknya. Tebak gambar tema Ramadan. Tapi yang saya heran adalah game ini memperbolehkan saya meraup bantuan sebanyak-banyaknya tanpa ada penalti. Apakah APK-nya atau memang asli dari gamenya? Saya tidak tahu, tapi tentu saja ini adalah keuntungan karena saya tidak perlu repot-repot puyeng mikirin jawabannya. Meski bantuannya dibatasi sesuai dengan pendek panjangnya soal. 1, 2, atau 3 baris kata tergantung dan terkadang acak batasnya. Tentu saja kau bisa spamming bantuan untuk mendapat jawabannya. Mikir. Namun game ini bisa dikatakan berusaha kreatif, namun pada akhirnya menggunakan aset yang sama, jawaban yang sama meski soalnya berbeda, bahkan keluar jalur dari tema Ramadan seperti Antiga Gadis. Maksudnya pamer ikan, permisi apa? Bahkan ada cameo artis yang tentu saja keluar dari tema, Ariel Noah dan Syahrini. Maksudnya sesuatu. Oke, boleh juga. Tapi ya begitulah. Sesuai dengan judulnya, ngabuburit, membuang waktu dengan soal kriptik. 18 level 180 soal. Lanjut kita punya game refleks tapi rada ngebug. Catch the halal food, di mana kita harus menangkap makanan halal dan menjauhi atau meminimalisir menangkap makanan haram. Iya, karena kau mendapat sedikit skor saat menangkap makanan halal, tapi yang haram, penaltinya besar sekali. Terutama nih bacon. Sialan nih bacon. Ada beberapa makanan haram seperti makan semut dan anjing. Permisi apa? Atau ular akan mengurangi skormu dengan angka kecil. Tapi bir dan bacon bahaya besar. Jika kau baru main dan tiba-tiba ada nih 2, terutama bacon, langsung game over dengan skor minus. Iya, ada game over dengan suara disertai gamenya beku. Artinya kalah. Jadi kau harus hati-hati karena sial bacon. Saya dapat bacon lagi dan skorku dilipat habis. Bukan main. Lalu ada masalah lainnya. Lihat itu. Iya, ngebug pada posisi respawn dan itu hanya terjadi dengan makanan halal. Di saat makanannya jatuh ke bawah, harusnya mereka respawn di atas lagi. Tapi masalah ini selalu terjadi. Solusinya, kau harus menekan tombol panah bawah untuk turun. Iya, turun untuk mengambil mereka atau mereka terjebak di sana selamanya. Begitu juga ada power up tapi rada berpisau ganda, yaitu nih bintang. Jika kau mendapatkannya, kau akan bergerak cepat dan keranjangmu akan berwarna-warni sebagai tanda efeknya. Teringat Upin epilepsi karena mabok es kepal, sama persis efeknya. Dan jika efeknya habis, keranjangmu akan permanen berwarna dan akan berganti warna jika mengambil power up lagi. Masalahnya di power up ini ada delay untuk mengaktifkan efeknya, sekitar 1 detik. Lalu kau akan bergerak cepat, tapi hati-hati karena delay sebab kau bisa tersengaja menangkap makanan haram dan itu sering terjadi. Harus saya katakan agak ngebug meski hanya 2 level saja, tapi gamenya tidak terlalu simple. Ada sisi psikologis di mana saya bisa panik serta ada tantangan yang nyata dengan power up. Bagus. Dan yang terakhir dan saya rasa tersulit karena trial dan error serta informasi yang bisa sangat ambigu. Ramadan Challenge, di mana game ini adalah tiruan Dumb Ways to Die yang boleh juga. Daripada kau sial karena kebodohanmu, lebih baik ditransisikan ke yang lebih edukatif. Seperti tindakan yang bisa dilakukan di bulan puasa, baik dan buruk, serta dosa. Hal baik seperti memberi jatah makan, menyiapkan makanan, menahan amarah, sampai membantu nih orang menelan makanannya, atau dia koit. Innalillahi. Dia hanya pingsan, tenang saja. Dan hal buruk seperti budim, mengambil ciki bolsa tengah hari, hingga balas dendam kah? Jadi sebuah tiruan yang unik. Meski gamenya sedikit, sekiranya 10, tapi bagus. Namun ingat ketika saya bilang tersulit? Iya, karena satu hal fatal yang tidak bisa kupercaya. Entah kenapa mereka lupa menaruh instruksi terkait tantangannya. Seriusan, saya kesal pada beberapa game yang mempunyai instruksi ambigu seperti mikirin takjil, habis bangun tidur, dan
Yang paling sialan, nih minum air, kampret nih satu. Tidak ada instruksi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Apa kau harus minum sebelum azan atau sesudahnya atau diantaranya? Tidak tahu. Tidak ada petunjuk harus apa dan saya selalu gagal di sini. Sial. Begitu juga ada varian unik pada berbagai permainan yang jika kau tidak hati-hati dalam melihat informasi visualnya, kau akan gagal. Oke, kejutan menarik, tapi setidaknya kasih instruksinya untuk menang. Jika Dumb Ways Today bisa, kenapa ini tidak? Dan saya kesal karena tidak bisa mendapat skor tinggi karena yang ini. Kenapa jika kau mencapai skor yang spesifik, kau akan membuka makanan baru untuk buka puasa di menu utamanya? Oke, keren, pencapaian di mana trial dan error adalah atraksi utamanya. Tapi kenapa hal yang simple, yang berdampak besar harus dicampakkan? Kenapa? Dahlah semuanya. Itu dia game halal yang bisa membuat saya naik pitam. Keseluruhan gamenya ada yang unik, biasa, dan mengecewakan. Dari sisi desain ada yang menarik dan kurang dipoles. Sisi gameplay yang kebanyakan generik meski berusaha beda. Tapi saya hargai itu. Serta setidaknya semuanya bertema bulan suci Ramadan yang keseluruhan gamenya tidak melenceng. Dan utamanya halal, artinya tidak berbau syahwat ataupun mengakibatkan hal drastis yang berujung dosa. Kalau marah, bolehlah, asalkan tujuannya adalah kritikan sugesti yang diperlukan untuk mengekspresikan kesenangan dan keluh kesahmu. Lebih saat memainkan game-game ini. Tapi ini belum selesai, karena kita belum masuk ke bagian keduanya, edisi Batal Puasa. Jadi sampai jumpa. Wassalam.